A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Terdapat keutamaan hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. An Abdurrahman bin Abdul Qari, dari Abdurrahman bin Abdul Qari qala, berkata, Sami'tu Umar bin Khattab, saya pernah mendengar Umar bin Khattab yaqulu, berkata, kana Nabi, adalah Nabi SAW, idza unzila alaihi wahyu, apabila diturunkan kepadanya wahyu, sumi'a inda wajhihi, terdengar di sisi wajahnya dadawi nahli, seperti dengungan suara lebah. Fa unzila alaihi yawman, satu saat, satu hari diturunkan pada Rasulullah satu wahyu. Pemakas nasahatan, lalu saya diam sejenak. Fasurya anhu, beliau terlihat gembira dari diturunkan wahyu tadi. Fastaqbala qiblah, lalu Rasul menghadap qiblat. Wa rafa'a yadayhi wa qala, Rasul berdoa, Allahumma sirna wa la tanqusna, ya Allah, tambahkan pada kami jalan kami, Engkau kurangi, wa akrimna wa la tuhina, dan jangan Engkau muliakan kami dan karuniakan kami, wa atina wa la tahrimna, berilah kami dan jangan dekatkan kami, dan seterusnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, unzila alayya asru ayatin, telah diturunkan atasku 10 ayat. Mimman aqamahunna, barang siapa yang bisa menunaikannya, dakhala jannah, dijamin dia akan masuk, bisa masuk. Kalau Rasulullah summa qala, Rasulullah baca qad aflahal mu'minun sampai ayat 10. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita 10 ayat di surat Al. Kalau kita tunaikannya dijamin masuk surga. Qad aflaha, qad sesungguhnya, di dalam tafsir ditahqiq, qad menunjukkan huruf harfun ditahqiq, jadi bisa kita terjemahkan sesungguhnya pasti. Aflaha beruntung, al-mu'minun, orang-orang yang, di ayat ini dan penjelasannya datangnya dari Allah. Kalau kita beriman, mengkafirkan Allah, soleh, sampai nanti kita mati tetap bertahan istiqomah dengan iman kita, dijamin kita beruntung. Sebaliknya, kalau hidup ini kemudian kita akhiri dengan iman kita rusak, syirik, tidak soleh lagi, maka kita tidak akan beruntung. Bapak Ibu, di
Al-Quran, Allah akan menguji. Jadi dunia itu adalah kampung Darul Balain. Dunia itu adalah kampung ujian. Kapan kita dibalasi oleh Allah nanti tidak. Seluruh kondisi kita di dunia isinya adalah apa yang dimaksud, bagaimana karakternya ujian yang dimaksud oleh Allah bahwa hidup di dunia adalah isinya adalah ujian. Kita bisa baca di surat 21 ayat 35, di surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah yang telah menjadikan mati, hidup, ya Allah dan menguji. Di surat 21 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bis-sarri dengan ujian keburukan, wal khairi dengan ujian fitnah sebagai wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembali. Jadi kalau kita berbicara hidup di dunia ini, tidak selamanya kita sehat. Satu saat mesti kadang sehat, kadang sakit, dan itulah ujian. Dan pewaya bermakan dalam perjalanan waktu sakit, menaung, remeh, kurus, uang habis uangnya secara kritis. Ada kan itu? Itulah ujian. Ada orang yang kaya tiba-tiba bangkrut habis. Ada orang yang miskin jatuh padanya kaya-kaya. Nabluukum bis-sarri wal khairi. Nabi Ayub diuji oleh Allah sakit bertahun-tahun. Apa doanya? Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya aku ditimpa sakit. Yang ditakutkan adalah kalau sakit itu sampai kemudian imannya rusak, maka itu bencana bagi kita. Maka ditutup dengan wa anta khairur rahim. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Jadi inilah dunia. Tapi standarnya beruntung bagi orang beriman, ya iman itu. Standar akhirat beruntung apa standarnya? Qad aflahal. Jadi kalau kita diuji kaya, tiba-tiba terus jalan waktu supi, lurus enggak? Masih lurus enggak kita dengan iman kita ketika kaya? Itu nang berubah. Suke terus apa korupsi? Mek dulure malah tambah ngarepun. Dirusak silaturahim gara-gara kaya, jangan gitu. Kalau sampai seperti itu, pada aflahal mu'min belum disebut aflah. Diuji dengan kaya, masih ingat orang sakit botak, sakit kulit, sakit buta, miskin kan? Sakit terus miskin. Malaikat datang, kamu minta apa? Sembuh. Terus minta apa lagi? Kaya. Doakan sama mereka. Satunya dikasih otak, kaya dengan otak. Satunya dikasih sapi, kaya. Satunya dikasih sapi. Begitu sudah kaya, malaikat datang lagi, minta sedekahnya, zakatnya. Nolak, otak lagi. Satunya nolak juga. Ya, jadi kulitnya zakat lagi. Tidak setiap orang yang diuji dengan kemampuan sukses. Apa standar suksesnya? Aflah, apa standarnya? Ini. Begitu pula ketika
sakit, mampu nggak ketika kita sakit? Ini sakit bukan sakit ringan-ringan kayak Nabi Ayub itu, mampu nggak? Tetap solih, beriman, berat. Kalau diuji dengan miskin seperti Bilal, miskin, Abu Hurairah, dia tetap bertahan imannya. Dengan solehnya, beruntung karena standarnya iman, standarnya soleh. Kalau kaya bisa menjadi Abdurrahman bin Auf, kalau miskin seperti Bilal bin Rabah. Sama-sama mulianya. Karena standar dari Allah pada aflahal, sing beruntung itu yang beriman. Kalau tidak beriman tidak beruntung. Apapun kondisi kita di dunia ini, kalau beriman ada beruntung. Tapi hidup di dunia Allah tegaskan mana belum bisa diwakili. Wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian di dunia ini dengan keburukan dan kebaikan. Termasuk berilmu, ujian juga. Orang berilmu ulama diuji juga. Pokoknya kalian ulama diuji dengan ilmunya, yang miskin diuji dengan miskinnya, yang kaya diuji dengan kayanya, yang sehat diuji dengan sehatnya, yang sakit diuji dengan sakit. Pertahankan, mempertahankan iman ini sebagai aflaha, standar keberuntungan kita di akhirat. Beriman dan solih, beriman dan solih. Untuk itu penilaian kita menilai di masyarakat kita standarnya dunia atau standar akhirat. Bapak lihat kisah Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya fi zinati, dengan apa? Zina, kemegahannya itu dibawa keliling kota dipamer. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya, orang-orang yang menstandarkan beruntung itu dunia, menginginkan kehidupan dunia. Apa kata mereka? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Andai kata kita punya seperti yang dipunyai oleh Qarun. Innahu ladu haddin adim, kata mereka, Qarun itu beruntung. Qarun itu punya keberuntungan yang besar. Melihat orang standar dunia, tak apa ada akhiratnya. Kalau Bapak melihat keberuntungan itu standar dunia saja, tidak bisa. Jadi standarnya bukan dunia saja, harus ada kelanjutannya. Akhirat, apa akhirat standarnya? Ini. Maka di ayat berikutnya surat 8 ayat 80-nya, wa qala alladziina utul ilma wailakum. Berkatalah orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah, wailakum, celaka kalian. Delok Qarun sugih padahal enggak beriman, jarene beruntung. Ingin naik oleh Qarun dan itu. Apa kata mereka? Wailakum, celaka. Sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Orang beriman, orang yang soleh akan dikasih pahala oleh Allah. Pahalanya yang Allah berikan sama orang beriman dan soleh itu lebih baik daripada yang punya Qarun. Di surat yang lain, sekiranya orang kafir itu punya emas sebesar bumi, tambah lagi satu bumi lagi emas. Sampai Rasul gini, emas sak bumi itu punya apa segini? So kita temenan nanti. Bahkan saudara mobil Alfa, nanti kita emas sak bumi, tapi nggak punya itu, tidak solid. Nanti di akhirat berfungsi apa? Dipakai untuk menembus supaya bisa masuk surga. Dengan emas tadi tidak bisa, tidak punya nilai. Jadi kalau kita punya cita-cita untuk anak kita, apa, pengen anakku nanti jadi dokter, pun berhenti sampai situ ya Pak. Dokter beriman saleh. Dan buat ternyata iman dan solehnya, sampai pengen kayak
Fir'aun mana? Biar apa Fir'aun? Sofyan, pemimpin, tapi kan tidak punya ini. Kalau ingin jadi pedagang yang hebat, kayak Abdurrahman bin Auf itu, soleh ini. Karena ini standarnya. Maka nanti di ayat-ayat tentang haji ada sebagian manusia yang berdoa kepada Allah untuk keberuntungan dunia, wa fil akhirati min khalaq. Orang yang kayak begini tidak akan dapat keberuntungan di akhirat sama sekali. Maka kita dibimbing oleh Allah ketika haji apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bangga dengan anaknya sukses, tapi nggak pernah dilihat sama sekali imannya, tidak pernah dilihat sama sekali kesolehan. Rugi. Karena keberuntungan ada pada iman dan sabar. Oh, ini standar ini bisa dipahami. Ketika Rasulullah menghadapi perang Khandaq atas usulan Salman supaya buat parit, itu terjadi pada musim macet ya. Sahabat-sahabat mikul batu dari batu gali keliling kota Madinah. Saking panasnya, beratnya, itu bersenandung. Jadi sahabat-sahabat itu bersenandung. Hadis riwayat Bukhari. Nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma hayya abada. Kita ini adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad alal jihadi, untuk berjihad, mahayina abada untuk terus berjihad selama kami hidup. Disambut oleh Rasulullah SAW dengan syair juga dalam bentuk doa, Allahumma la aisa illa aisul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Fa'akrimil ansar wal muhajir. Ya Allah, muliakanlah orang-orang ansar dan muhajir. Jadi sekali lagi, qad aflahal mu'minun. Jangan lupa keberhasilan kita di dunia itu masih dalam bingkai uji. Kapan kita boleh bangga ketika Bapak kaya tapi Bapak beriman? Kapan kita tidak boleh untuk putus asa meskipun miskin tapi Anda beriman? Maka nilai Anda tinggi di hadapan Allah. Izzah kita itu daripada iman, mengikuti Allah dan Rasul. Nah, kemudian sifat-sifat apa yang Allah berikan jaminan untuk masuk surga bagi orang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sifat pertama, alladzina, orang-orang yang mereka fi sholatihim khashi'un, khusyuk dalam sholatnya. Enten peningkatan modern Pak. Sholat kita mulai balik sampai saat ini, enten peningkatan apa macet? Istiqomah macet. Allahu Akbar sampai salam itu betul-betul hadir nggak nanti kita di hadapan Allah? Napa kok karuan pikiran pasal? Yang punya ilmu saja kadang masih beliau lagi. Apalagi kita-kita ini awam yang mungkin ya lebih mudah digoda oleh setan konsep itu. Harus ada peningkatan terus nih. Lebih-lebih sholat khusyuk itu tandanya adalah hatinya halus. Kalau di Al-Quran sebutkan, kalau disebut nama Allah, tergetar kan itu, tergetar hatinya. Ada hatinya halus, peka, ada kehadiran hati, sehingga menghasilkan ketenangan dalam jiwa. Khusyuk itu ruhnya ibadah. Kalau orang yang beribadah nggak ada khusyuknya, berarti ya nggak ada ruhnya. Orang baca Quran kalau khusyuk berpengaruh. Kalau orang sholat khusyuk berpengaruh pada hatinya, bahkan nanti nyampe kepada mata Anda terasa tiba-tiba menangis. Kita coba lihat
Nabi dan Rasul kalau berdoa kita kayak begitu kan? Di surat 21 ayat 89 dan 30. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhan, Rabbi ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan engkau tinggalkan aku sendirian tanpa keturunan. Wa anta khairul warithin. Jadi Nabi Zakaria ini yang ngasuh Maryam. Nabi Zakaria ini yang juga yang ngurusi Baitul Maqdis. Saat tulangnya terasa lemah, rambutnya sudah ada tanda ketuaan putih berubah, tapi istrinya mandul. Yang dipikirkan apa? Yang melanjutkan Baitul Maqdis ini doa, berdoa sepenuh hati, nyambung di hatinya, minta sama Allah dalam sholatnya. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendirian tanpa keturunan. Itu namanya doa yang muncul dari kesungguhan hati minta sama Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, lalu pergi dari Mesir. Qala inni dzahibun ila rabbi saya akan pergi meninggalkan Irak. Allah akan berikan petunjuk ke Syam, pergi ke Syam bersama istrinya Sarah, diikuti oleh ponakannya Nabi Lut, yatim piatu, masih anak-anak. Terus ada kesadaran belum dikasih keturunan sama Allah. Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Jadi khusyuk itu termasuk sifatnya para nabi dan rasul. Doa yang khusyuk inilah menghasilkan buahnya. Apa buahnya? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan doanya, kami anugerahi dia seorang anak namanya Yahya, dan kami jadikan istrinya mandul, yang mandul bisa mengandung, dapat mengandung. Bagaimana berdoanya? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Kalau berdoa sini muncul harapan yang sangat dan takut kalau tidak ditolak. Wa kanu lana khashi'in. Lah berdoa gitu nggih. Khusyuk nggih. Kalau sholat begitu gitu, paling tidak Bapak ngerti yang dibaca dalam sholat itu apa? Kan itu kan isinya kan doa itu nih, zikir, tasbih, ya kan? Kalimat tauhid, kalimat tahmid, itu doa semuanya sebenarnya. Kalau hati kita lembut, hati kita khusyuk, bisa nangis dengan sholat itu Pak. Saya mau nggak pernah sama sekali Pak. Nah, mari kita berdoa untuk meninggalkan itu. Bapak lihat bagaimana Rasul ketika sholat malam di rumahnya Aisyah, lalu Rasul nangis dalam sholatnya. Air matanya sampai membasahi bajunya, sampai ke pahanya. Itu berlangsung sampai subuh. Hadis Bukhari, Ibnu Hibban. Ketika Bilal adzan, Bilal melihat itu. Lalu apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis seperti itu padahal engkau adalah orang yang dosanya telah diampuni Allah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang datang. Jawaban Nabi apa? Afala aku na'abdan, aku lihat sholat malam, pantas gak aku disebut orang yang bersyukur? Bapak Ibu, apa hubungannya kira-kira ini? Bapak, kita ini dikasih hidup oleh Allah, dikasih kesempatan hidup paling 70 tahun, 80 tahun lagi, kira-kira gitu. 70 tahun, 80 tahun kita mati. Bapak solih, bapak beriman, dan itu dari Allah, taufik dari Allah. Husnul Khotimah 70 tahun, 80 tahun husnul khotimah. Dibalasi apa sama Allah di akhirat?
surga ini. Berapa lama surga? Berapa lama? Selama-lamanya, banding kan? 70 tahun diganti selama-lama, sebanding kan? Ketat nggak di sini? Terima kasih kita sama Allah kayak apa? Bisa sholat malam, bisa sholat 5 waktu, ada nggak getaran di sini? Terima kasih Allah. Terus ingin sungguh-sungguh nggak sholatnya? Itulah kemudian hatinya halusnya sampai menangis itu. Di surga dikasih apa sama Allah? Nikmat yang sempurna selama-lamanya. 70 tahun, 80 tahun Bapak bisa lurus jalan beriman, berjuang beriman, dibalasi seperti itu. Getar dari sini. Nah itulah musuh namanya. Nyambung dirinya dengan Allah, nyambung dengan nikmat Allah sangat banyak dari sana. Di hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, Rasul perintahkan Abdullah bin Mas'ud, kamu baca Quran ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila ya Rasulullah. Saya akan baca Quran, padahal Quran diturunkan sama engkau ya Rasulullah. Sungkan gitu loh. Masa saya harus bacanya? Qala inni astahi an asma'u min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan bacaan dari orang selain. Wajon dibaca oleh Ibnu Mas'ud sampailah di surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Hasbuka, cukup. Nangis Rasul. Aku melihat, aku mengangkat kepalaku, ternyata Rasul tidak kuat. Apa hubungannya? Dibacakan Quran kok ada kelembutan. Nah, Bapak bacakan lembut namanya. Ada kelembutan lagi. Bapak, Quran itu wairul makhluk, bukan makhluk. Kalau Bapak melihat langit itu makhluk ya, baru. Kalau Bapak melihat langit ada kebesaran Allah, bekas-bekas kebesaran Allah pada ciptaan. Tapi kalau Bapak baca Quran, bukan bekas-bekas, langsung berinteraksi dengan kalam Allah, langsung berinteraksi dengan sifatnya Allah. Kalau Bapak baca buku, katakan pesan gitu, mungkin nggak kita baca sampai 1000 kali, bosan nggak? Tapi Bapak baca Quran, baca surat Al-Fatihah dalam sholat Bapak, pernah bosan? Berapa ribu kali? Ribuan Pak. Beda. Menggerakkan lisan kita dengan Al-Quran, zikir Allah bersama kita. Kekhusyuan itu bisa dibangun dengan baca Quran. Kita ngerti surga dari mana? Kita ngerti neraka dari mana? Kita ngerti dosa dari mana? Kita ngerti pahala dari mana? Seberapa besar keagungan Al-Quran yang Allah bersama kita? Nikmat Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran kayak apa yang itu? Itu yang menjadikan terus nangis. Jadi kalau waktu khusyuk kita baca sholat malam, baca Alhamdulillahirabbil alamin, nyambung bisa nangis. Cuma kadang khusyuk, kadang omane kate lunga. Kate lunga waktu ini mepet. Kesusu-susu. Nah inilah, jadi kalau ingin kita dijamin masuk surga harus punya sifat khusyuk. Sholatnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk, sedekahnya khusyuk, itu zikir sebenarnya. Ketika seseorang zikir sebenarnya nyambung pada Allah, itulah itmi'nan, akan memunculkan ketenangan pada hati. Ketika hatinya tenang, ketika sholat berdiri lama, tenang. Ketika rukuknya lama, hatinya tenang. Ketika sujud lama, tenang. Maka kalau sholat kita nggak tenang, itu berarti kurang khusyuknya. Kalau orang khusyuk mesti tawadhu. Dapat dipastikan kalau orang sombong pasti ibadahnya nggak khusyuk. Kalau ada orang yang sombong pasti tidak khusyuk. Karena khusyuk itu akan melahirkan sifat
tawadu. Pun kita perpanjang lebar itu ya, karena bahasanya panjang. Ya, sholat khusyuk apa lagi? Pun kita itu berarti mau gini. Lek dereng khusyuk berjuang khusyuk apa lagi? Lek sholat sunnah itu biasanya suratnya gandas hati nopo kumacet kan dia. Suratnya kudu Allah wahad orang ini. Ya harus ada apa? Iqra dibaca, baca. Ada iqra, ada tilawah. Iqra itu kadang bisa dengan dilisankan, bisa tidak dilisankan iqra. Bisa aku terus ngocok sak tulisan iqra. Tapi kalau tilawah mesti satu kalimat satu ayat dan dilisankan. Tapi kalau warattilil Quran tartil itu tajwidnya kamu kasih haknya. Itu tartil. Tapi kalau tadabbur nek wis mari oleh apa? Kita ngaji niku duburin apa duburin? Nek wis mari oleh napa sampean? Mantuk-mantuk napa? Mantuk-mantuk oleh maksudnya gitu. Mantuk-mantuk ngantuk. Jadi begitu selesai, oh ya, berarti aku butuh ini dari ayat itu nanti tadabbur. Yang kedua, sifat kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari lawun. Lawun itu sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, baik perbuatan maupun percakapan. Allah nyatakan kita ini mau dikalahkan oleh orang kafir dengan cara disodorkan lahun-lahun. Di surat 41 ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun. Kata mereka, ojo dirungokno Quran. Buat kegiatan-kegiatan lahun, sifatnya lahun, yang dengan itu kamu akan bisa mengalahkan umat Islam. Kerasa pun saat ini. TPG ini ku kelas mana? TK, SD ini. Ketika SMP, SMA aja napa? Wangel Pak. Tempundi. Lahun. Itu tantangan kita. Saya sering Pak kaderin pelan-pelan membuatan SMP SMA bodoh-bodoh. Kata sing bodoh-bodoh. Enten ya imami sing tingkat SMA ngimami ngoten. Saya suka kalau di masjid itu terus remasnya tingkat SMA sungi imami kuat imam itu kok SMA hebat. Umahnya hebat. Bagus Pak. Sing tua-tua mun mboten napa-napa wis cek muncul lare nggih. Cek muncul sing SMA niku lho Pak. Mangke lek mboten dilatih grogi. Sekali dia tampil belum perfect, pasti belum. Karena ada unsur groginya. Tapi ini lama-lama jadi tapi butuh waktu. Tapi kalau tidak ditampilkan sama sekali, kapan munculnya kader kita? Pun dijadwal, dijadwal. Jadi kuota lainnya yang imam. Mahasiswa SMA pun tampil lebih imam. Pertama gimana grogi, surat pendek-pendek saja dan grogi. Sampai teman grogi ini Fatihah lupa. Sadar hilang, blank. Kalau tidak dilatih, pun dilatih mau cek SMA dilatih. Kalau SMP-nya bagus dilatih, bukan pun balik lagi. Pesan Allah di surat 6 ayat 68, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum," berpalinglah dari mereka kelompok-kelompok yang mengolok-olok ayat Allah. Pun gerombol-gerombol, kalau ada gerombol-gerombol gitu nasihati ayo. Pun melok bisa. Mau melok bisa keatur. Begitu pula dalam hal ucapan. Bapak Ibu, hari-hari kita itu aktivitas yang paling banyak yang kita lakukan apa? Ngomong itu bisa mengarah kepada yang diharapkan oleh agama, bisa mengarah yang disunahkan, bisa mengarah kepada yang mubah. Saya putih. Mosok hari-harinya puasanya orang aja menjatuhkan buat aku, puasanya menjatuhkan.
gak iso tak nasihati yang baik, membaca Quran, ngomong sing apik. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqila halan yarfa'ullahu bi darajat. Ada seorang hamba yang ngomong, Allah ridha dengan ucapan itu. Nasihati sedikit nasihat, tapi itu bisa menyentuh hati seseorang, kadang-kadang bisa mengangkat derajatnya di surga. Menurut kita lain kira barat, kadang kita nggak perhatikan, biasa-biasa saja. Tapi bisa kalimat itu bisa membuka hidayah pada hati. Kalau bahasa kita, gak iso ngomong sing enak terus menjadikan orang terbuka pintu hatinya dapat hidayah. Atau sebaliknya pura berlebihan, ngomong nggak terkontrol dan itu sampai pada tataran Allah nggak ridha, bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Bapak Ibu, modal penting, nikmat penting yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia diantaranya adalah waktu. Waktu itu modal. Waktu dan sehat nanti. As-sihhatu wal faragh. Jadi kalau kita sekarang dikasih waktu, ada orang-orang buat yang lain kasih waktu sama nih, dimakmurkan untuk apa? Maka disebut umur. Maka umur itu ditanya sama Allah. Jadi Allah kasih waktu kita, dimakmurkan untuk apa? Ditanya sama Allah. Umur namanya. Tapi selain umur kan ada ajal di Al-Quran. Ajal itu batas akhir. 24 jam berlalu, kalau Bapak berbicara ajal, ada sesuatu yang hilang nggak? Batasnya sak meter, terus ini hilang 24 jam, berkurang nggak? Kan tambah maju, Pak. Berkurang kan? Jadi 24 jam berlalu, ada yang hilang, jatah kita. Yang kedua apa yang hilang? Fisik, kekuatan fisik. Karena di Al-Quran fisik kita itu dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Lemah menjadi kuat itu dari bayi sampai 40. Tapi kalau sudah 40 ke atas, kuat menjadi lemah. 24 jam lalu ada sesuatu yang hilang. Fisik kita tambah menurun, wajah kita tambah menurun, tambah menurun. Setino ini ada perubahan apa? Kak ketok 5 tahun gitu. Padahal sudah berubah. Ajal seseorang, ajal satu umat tidak jauh beda dengan ajal nabinya. Kalau Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, umurnya 1000 lebih kan? Umatnya kan berarti segitu. Umur manusia saat itu ya tidak jauh berbeda dengan usia Nabi. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad usianya berapa? Berarti tidak jauh beda dari itu. Maka hadisnya 60 sampai 70. Maka di dalam Al-Quran di banyak surat, diantaranya surat 23 ayat 112 sampai 114. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya dia, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labisna yauman. Mereka menjawab sehari ya Allah. Sebagian menjawab ba'da yaum, setengah hari. Fas'alil akhir. Qala illa bistul illa qalila. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar. Sebentar. Bapak kamu dari usia sampai 60 pun 60 tereng. Pinter. Oh 55. Rasanya cepet apa banget? Cepet gitu. 50 tahun kita lewati cepet apa banget? 10 tahun ke depan tambah lebih cepet apa banget? Kalau 50 tahun kita lewati cepat, 10 tahun lebih cepat apa banget? Saya tenang kira-kira. Nah terus 10 tahun kita kan kalkulasi lah. Kalau habisnya 60 sampai 70, molong-molong habis molong-molong. Karet pinten, terus dibuat leha. Emang
eman. Jadi harus disiplin dengan waktu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan umur itu untuk kebaikan? Ini sifat kedua. Sifat ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya, memperhatikan sedekahnya, memperhatikan infak. Mau kalau kurban ya tempat ya. Bapak Ibu, konsep harta dalam hadis Tirmidzi, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annahum dabahu sa'atan, sesungguhnya mereka sahabat-sahabat itu mau menyembelih kambing kayak kurban, bagi-bagi dagingnya, sampilnya disisakan sampilnya. Qala Nabi Rasul bertanya pada Aisyah, ma baqiya minha, ono sisa ila, ma baqiya minha, apa yang tersisa darinya. Dijawab oleh Aisyah, qalat ma baqiya minha, Rasul bertanya sisa yang berkelas, illa katifwa, kecuali sampilnya. Pun telas kan dibagi-bagi. Tapi jawaban Rasul bukan habis. Rasul mengatakan bagiya puluhan, seutuh. Weru katifnya, selain sampil. Justru yang dibagi, yang disodakokan, pahalanya sampai kemana? Itu yang tetap milik kita di akhirat. Kalau sampainya Bapak makan, kemana arahnya? Ke mulut, terus perut, terus dibuang. Kalau Bapak makan dapat pahala apa? Bismillah dan alhamdulillahnya ini. Kalau barangnya masuk ke mana? Kan dibuang. Hadis yang lain, hadis Bukhari. Ayyukum mal warisi ahqqu ila malihi. Kita lihat sekali lagi ya. Siapa di antara kalian yang lebih suka hartanya sendiri atau harta pewarisnya? Kalau ya Rasulullah, maminna ahadun, tidak ada seorang pun dari kita ya, melainkan hartanya sendiri itu suka dari harta warisnya, pewarisnya. Kalau apa nasihat Nabi? Fa inna malahu ma qaddam. Harta kita itu Bapak Ibu, yang sudah Bapak dapatkan, terus Bapak masih hidup, Bapak keluarkan di jalan Allah, itu milik kita. Bapak cari, setelah itu kinoto anak, nikolakan anak, Bapak habiskan untuk itu milik Bapak. Wa mal warisi, mal harta pewaris itu adalah Bapak punya rumah, Bapak punya uang, Bapak punya tanah sana sini, terus keburu mati, milik siapa? Waris. Oh, kalau mau mati sih bisa bagi-bagi orang. Makanya orang kalau mati orang laula akhartani ila Pak Asad boten sah ketuis. Maka pahala yang besar yang Allah berikan pada orang sedekah adalah ketika dia masih sehat, sahihun, masih sehat dan dia tahil-tahilnya untuk sedekah. Itu adalah. Ini ada kesempatan korban gini, masa kita nggak keluarkan? Gua nggak ada sepeda motor di rumah lagi. Pak boten pas gak ada duit, nabungnya. Semangatnya itu yang mungkin kan bisa nabung. Tulangan dan keturus itu 14 ya. Sak modal sak apa boleh? Sak RT nih mungkin. Kok bisa seperti nabung Pak? Nabung jadi tiap minggu ini. Semangat ini. Maka Rasulullah baca yaqulu ibnu adam mali anak Adam mengatakan hartaku. Hidup kita ini yang ngitung uang itu, ngitung harta gitu. Tapi Rasul mengatakan inna mamalu fa wahal akan yang Adam malika, wahai anak Adam, bagimu hartamu tidak lebih daripada yang kamu makan, kamu buang, yang kamu pakai rusak, yang kamu sedekahkan tetap yang kokoh. Rasulullah wafat tinggalkan apa? Hartanya banyak sebenarnya. Tinggalkan tempat rumah itu isinya gitu. Baju perangnya saya digadaikan terus. Bapak tonton anaknya sekolahkan setinggi-tingginya, sorekan, wis
karena sing diwaris sekarang masih jitok. Mboten model milik bapak. Itu milik bapak. Kalau masih hidup dibagi, itu namanya hibah. Hibah termasuk saudara. Tapi kalau meninggalkan anak, meninggalkan harta waris padahal boleh. Tapi soleh kamu mboten anaknya. Kalau meninggalkan rumah banyak, tanah banyak, mboten soleh dapat apa? Nggak dapat apa-apa kita. Maka konsepnya di surat Al-Lail apa? Kita baca ayat 7-nya, fasanu yassiru lil yusra. Kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah di dunia, urusannya dimudahkan oleh Allah, di akhirat dimudahkan masuk surga. Hidup ini akan kita lakukan wasaddaqa bil husna, yakini bahwa hidup kita ini dibalasi oleh Allah. Setiap amal saleh kita harus kita yakini nanti dibalasi surga. Kalau bapak sudah yakin jalan hidup kita apa? Aktor, memberi. Punya badan sehat, gerakkan. Dengan badan itu kita bisa dapat derajat di surga. Apa yang bapak bisa lakukan dengan badan sehat itu? Pensiun ya pak, ngurusi manomo ini. Mantap. Hadisnya Anda bisa nanam. Bukan urusannya Anda bisa makan hasilnya, tapi Anda bisa meninggalkan pahala yang nanti akan dimakan oleh orang-orang sudah Anda meninggal. Punya pikiran, bisa menyayangi, kerahkan tenaga kita, menyayangi anak kita, cucu kita antarkan mereka soleh, bapak mati mengalir. Atau Pak, maka itulah hadisnya apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas memberi lebih baik daripada menerima. Wattaqo harus mengantarkan kita bertakwa, terjaga nanti di akhirat kita. Wabtaghi fima ataka daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah derajat yang tinggi di surga dengan apa yang Allah berikan kepada kamu dunia. Tapi jangan lupa duniamu. Dunia kita sekedar untuk hidup saja. Sudah hidup aja bergerak. Mati sudah selesai. Sudah kita bagi-bagi. Itu milik Allah, milik kita. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Sebentar lagi ada waktu berkorban. Ya apa caranya nih? Maksud kita ini mau disuruh beli anak ini? Ya nama, apa? Beli anak ya, dibaik, kesedara. Mudah-mudahan kehadiran